Selamat datang di kanal YouTube saya, Geophysics for Everyone, Geofisika untuk semua orang. Semoga Anda menikmati tayangan ini. Terima kasih. Jika pada video sebelumnya kita cerita mengenai Scopus, maka kali ini kita akan cerita mengenai Sinta. Sinta bisa diakses melalui alamat sinta.ristekbrin.go.id. Sinta adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang menunjukkan kinerja dari para peneliti, institusi, serta jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan di Indonesia. Sinta memberikan tolok ukur atau benchmark dan analisa terhadap kekuatan masing-masing institusi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk kolaborasi. Sinta juga memberikan informasi tentang tren perkembangan penelitian serta direktori dari para pakar di Indonesia. Sinta sengaja dibuat dalam bahasa Inggris agar memudahkan pihak-pihak di luar Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan para peneliti atau institusi di Indonesia. Selain menggunakan data dari Scopus, Sinta juga memanfaatkan data dari jurnal-jurnal ilmiah Indonesia yang belum terindeks Scopus, serta database lain seperti Google Scholars dan Web of Science. Salah satu layanan yang diberikan oleh Sinta adalah profil institusi. Sinta secara otomatis melakukan pemeringkatan terhadap kinerja dari masing-masing institusi, baik itu perguruan tinggi maupun lembaga penelitian di Indonesia. Sebagaimana bisa dilihat di sini bahwa data per tanggal 12 Juli 2020, pemeringkatan untuk top institusi di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut. Jadi kita bisa lihat UI nomor 1 begitu ya, ITB dan seterusnya. Jadi peringkat universitas atau lembaga penelitian akan langsung bisa dilihat pada Sinta. Nah, kalau kita lihat untuk masing-masing institusi, kita bisa lihat contohnya untuk Institut Teknologi Bandung. Jadi ini adalah profil untuk Institut Teknologi Bandung. Bisa dilihat berapa publikasi yang dihasilkan oleh Civitas Akademika ITB pada jurnal-jurnal yang terindeks oleh Scopus maupun juga citasinya. Demikian juga ada citasi menurut Google Scholars. Untuk profil institusi ini juga ada publikasi-publikasi oleh Civitas Akademika ITB pada publikasi yang belum terindeks Scopus, publikasi pada jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi, mulai dari S1 sampai akreditasi S6. Satu hal yang menarik adalah ada juga kinerja dari jurnal-jurnal terakreditasi yang dikelola oleh ITB. Kita bisa lihat, kalau kita mau, kita bisa bandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, Sinta juga memberikan profil individu masing-masing peneliti di Indonesia. Coba kita lihat, dosen ini Satria Bijaksana yang ini kita bisa lihat profilnya menurut Sinta. Ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana publikasi yang bersangkutan dalam database Scopus, juga Web of Science, kemudian citasi termasuk oleh Google, dan data dari jurnal nasional terakreditasi. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa overall score V2 dari Satria Bijaksana adalah 5.466 yang menempatkan yang bersangkutan pada peringkat 200 nasional dan peringkat 37 di institusinya di ITB. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, masing-masing dosen akan diperingkat secara otomatis. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana rincian dari skor yang diperoleh individu dosen. Saya ambil contoh lagi, profil saya, Satria Bijaksana. Nah, kalau kita lihat di sini, terlihat bahwa Satria ini publikasi di Scopusnya lumayan lah, ya. Tapi yang sangat kurang adalah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. Nah, data Sinta ini bisa kita gunakan sebagai salah satu bahan untuk melakukan evaluasi pada diri masing-masing dosen.
Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you for watching. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.